Sinergi Gempur Rokok Bea Cukai Kanwil Aceh menggagalkan penyelundupan 10,2 juta batang rokok impor ilegal asal Thailand ke Aceh. Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada upaya penyelundupan rokok ilegal asal Thailand melalui perairan Aceh, Bea Cukai Kantor Wilayah Aceh menindaklanjuti kepada tim patroli laut kapal Bea Cukai 3004 yang sedang melakukan patroli laut di wilayah sekitar. Operasi pencarian berhasil menemukan kapal kayu yang sedang mengapung di perairan Tanjung Jambo Aye, Aceh Utara. Kapal penyelundup dengan nama lambung KM Seroja berbendera Indonesia ini pun berhasil diamankan oleh petugas. Proses longside sandar kapal pengantin di dermaga Karangkuda. Kapal target dengan nama lambung KM Seroja cukup kooperatif dengan mematuhi instruksi petugas dan tidak berupaya untuk melarikan diri. Terhadap awak kapal dan muatannya, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan sebanyak 1.020 karton berisi rokok polos yang tidak dilekati pita cukai asal Thailand di palka depan, buritan, dan sekitar kapal. Nahkoda kapal berinisial SDL dan anak buahnya berinisial MSK dan AD tidak dapat menunjukkan dokumen kepabeanan yang sah atas muatan rokoknya. Untuk itu, petugas melakukan pengamanan terhadap kapal KM Seroja dan awaknya menuju pelabuhan Kruenggeke Lok Semawe untuk penindakan lebih lanjut. Sanksi hukum yang dikenakan yaitu tindak pidana atas penyelundupan barang impor dengan hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah. Total kerugian negara dari sektor perpajakan akibat penyelundupan tersebut mencapai 11,3 miliar rupiah. Wake up. Keluarin ini dulu. Imigrasi kelas 1 Bandung berhasil membongkar dugaan sindikat perdagangan manusia menggunakan modus pernikahan. Terbongkarnya dugaan sindikat itu bermula dari ditemukannya 2 warga negara Tiongkok berinisial JS dan CS ketika mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggalnya. Ini dugaannya adalah adanya penyelundupan manusia atau penyalahgunaan izin tinggal. Tapi ini masih diduga. Pak Andri, tolong nanti dicek karena ini sudah ada arahan. Ada temuan ini sudah lengkap data-datanya yang kita peroleh. Ini langsung ke rumah korban, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Nanti ditelusuri di sana. Berdasarkan kecurigaan tersebut, petugas intelijen dan penindakan imigrasi kelas 1 Bandung menuju ke lokasi yang menjadi target operasi. Kita mau ke wilayah Kota Cimahi menindaklanjuti arahan pimpinan terutama penyidik untuk melakukan pengembangan terkait kasus warga negara Tiongkok yang melakukan pernikahan, diduga pernikahannya palsu. Dong, polisi. You, guys. God. Wake up. Hey. Keluarin ini dulu. Immigration. Ya, and you. Ya, good. Di sana, petugas menemukan 2 WNA asal Tiongkok yang salah satunya diduga sebagai agen perdagangan manusia. Dari hasil cek lapangan terhadap permohonan tersebut, ditemukan kejanggalan. Maka diturunkan tim intelijen keimigrasian yang bekerja sama dengan BAIS Jawa Barat untuk mengembangkan temuan tersebut. Dari hasil pengembangan, kami menemukan fakta masih terdapat 1 orang warga negara Tiongkok berinisial SD yang berada dalam sebuah rumah. Rumah tersebut merupakan rumah yang diakui sebagai penjamin oleh warga negara Tiongkok tersebut. Setelah ditemukan dan menikahi wanita Indonesia, SD kemudian membawa wanita yang diakui sebagai istrinya ke Tiongkok. Setelah 3-4 bulan di Tiongkok, SD dan istrinya kembali ke Indonesia dengan membawa 3 orang pria warga negara Tiongkok untuk dijodohkan dengan wanita Indonesia.
Dalam menjalankan modusnya, SD dibantu istrinya untuk menjaring perempuan lainnya dengan iming-iming mendapatkan uang jutaan rupiah. Terpaksa, Pak, Kena terpaksa kenapa? karena tekanan dari jiran. Setelah kami telusuri, ternyata pemilik rumah dan warga negara Tiongkok berinisial SD telah menikah. Kemudian kami melakukan pengembangan dan menemukan fakta bahwa akta perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia diduga palsu. WNA berinisial SD diduga melakukan praktik pengantin pesanan melalui modus menikahkan wanita Indonesia dengan pria Tiongkok dengan prosedur yang tidak sah. Cara ini bertujuan mendapatkan visa masuk ke Tiongkok. Di sana, para pengantin wanita akan dipekerjakan secara tidak layak dan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Modus ini merupakan kedok untuk perdagangan manusia internasional. SD melakukan hal tersebut dengan maksud mendapat keuntungan. Pernikahannya pun dapat kami duga palsu karena tidak melalui prosedur yang benar. Hal ini kami kategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan manusia. Dari hasil tersebut, kami melakukan pemeriksaan terhadap keempat warga negara Tiongkok beserta saksi-saksi lainnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Bersamaan dengan diamankannya WNA berinisial SD, petugas juga berhasil mengamankan 3 WNA yang juga berasal dari negara Tiongkok, yaitu JS, CS, dan JF. Dan kami menetapkan 1 tersangka warga negara Tiongkok berinisial SD dengan dugaan tindak pidana keimigrasian pasal 120 ayat 1 atau 120 ayat 2 atau pasal 122 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kasus ini telah mencapai putusan pengadilan dengan tersangka WNA berinisial SD yang divonis hukuman 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, sedangkan 2 tersangka lainnya yang berinisial ER dan JS masih dalam tahap pengajuan banding.